When's the last time you slept, Doctor? Jesus! Oke guys, welcome back to my channel di Lee Afifah Channel. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke guys, seperti biasa kita akan menceritakan sebuah alur film. Dan kali ini, film ini berasal dari Australia. Film ini berjudul Awoken. Awoken adalah film bergenre horor yang berasal dari Australia dan dirilis pada awal tahun 2020. Sesuai dengan judulnya, film ini mengisahkan seorang pemuda yang mempunyai gangguan tidur terminal genetik atau singkatnya, ia tak dapat tidur selama lebih dari 1 tahun. Karena penyakit ini, Blake tentu saja mengalami perubahan yang cukup drastis pada tubuhnya. Gangguan tidur ini disebabkan oleh faktor keturunan, di mana ibunya Blake juga mengalami hal yang serupa. Blake mempunyai seorang kakak perempuan bernama Carla. Carla adalah seorang mahasiswa kedokteran yang cerdas. Ia belajar dengan giat agar dapat menyembuhkan penyakit adiknya itu. Blake dirawat di sebuah rumah sakit. Dokter yang telah menangani Blake dalam waktu yang cukup lama mengatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi menangani penyakit Blake. Mereka meminta Carla untuk membawa Blake pulang di saat-saat terakhirnya. Mendengar hal ini, tentu saja Carla menolak karena jika ditempatkan di rumah, Blake akan semakin parah mengingat tidak adanya alat-alat kesehatan yang memadai di rumah mereka. Carla menyampaikan hal ini dengan berat hati kepada Blake. Blake berusaha untuk tersenyum agar kakaknya tidak khawatir akan keadaannya. Di tengah kebingungannya, Carla mendapatkan saran dari salah satu profesornya yang bernama Robert. Robert menyarankan kepada Carla agar Blake dirawat di salah satu tempatnya melakukan eksperimen. Carla awalnya tak menyetujui ide ini, akan tetapi Robert menyatakan bahwa ia mempunyai 2 pasien lain yang mengalami penyakit serupa dengan Blake. Saat ini ia tengah melakukan suatu eksperimen untuk penyembuhan mereka. Carla pun menyetujui hal ini. Di malam harinya, Carla membawa Blake keluar dari rumah sakit. Di saat Carla menghampirinya, Blake terlihat sedang mengobrol dengan seseorang. Padahal tak ada seorang pun di sampingnya. Carla merasa ada yang aneh, akan tetapi ia tak menghiraukannya dan kemudian diam-diam membawa Blake menuju ruangan yang dimaksud oleh Robert. Carla ditemani oleh beberapa temannya yakni Alice dan juga Patrick. Ruangan yang dimaksud oleh Robert berada di ruang bawah tanah. Ruangan itu merupakan bekas tempat kerja ayah Carla yang juga merupakan seorang dokter dan juga Robert. Semasa hidupnya, ayah Carla dan Profesor Robert adalah teman dekat. Di sana terdapat ruang kontrol yang dapat melihat pasien kapanpun. Sedangkan, pasien ditempatkan di dalam sebuah ruangan yang sangat terang. Blake kemudian ditempatkan di dalam ruang pasien bersama 2 orang pasien lainnya yang bernama Chris dan juga Angela. Patrick yang merupakan dokter dari Blake kemudian mencoba menghibur para pasien dengan bercerita satu sama lain. Awalnya Blake fokus mendengarkan, akan tetapi kemudian ia termenung dan diam. Ketika Carla dan Alice sedang menyelesaikan beberapa tugas, Carla mendengar suara aneh dari balik lemari pintu. Ia segera membangunkan Alice dan memintanya untuk membantu menyingkirkan lemari buku itu. Di balik lemari itu, ia menemukan sebuah kotak yang berisikan beberapa kaset dan juga sebuah buku. Buku itu terlihat seperti buku panduan untuk melakukan sebuah ritual. Carla dan Alice yang penasaran akan isi dari kaset tersebut kemudian memutarnya untuk mencari tahu. Di dalam kaset itu, Carla melihat bahwa ayahnya, Robert, dan seorang pastor bernama Francis melakukan sebuah eksperimen untuk kesembuhan pasien dengan penyakit insomnia. Mereka mengundang pastor karena menurut mereka ada campur tangan makhluk gaib atas penyakit yang diderita oleh para pasien. Salah satu pasien yang ada di dalam laboratorium itu adalah Sarah, yakni ibu dari Carla dan juga Blake. Francis menganggap bahwa Sarah sepertinya diganggu oleh makhluk gaib. Ayahnya dan Robert tentu saja tidak percaya. Akan tetapi, Francis mengatakan bahwa Sarah terlihat seperti berbicara seorang diri seakan sedang mengobrol dengan seseorang. Carla dan Alice pun sangat terkejut atas fakta yang baru saja mereka saksikan. Mereka meyakini bahwa penyakit yang diderita oleh Blake adalah penyakit turunan dari ibunya. Carla kemudian masuk ke dalam ruang pasien untuk melakukan pengecekan terhadap pasien. Ketika ia masuk, terlihat pasien wanita yang bernama Angela mengalami kejang. Sedangkan Blake tanpa sadar merobek Alkitab yang dipegangnya hingga hampir habis. Carla berusaha menyadarkan Blake. Tepat ketika Angela sadar, Blake pun ikut tersadar. Blake mengatakan dirinya merasa jauh lebih baik setelah merobek Alkitab yang ia pegang. Carla menjadi semakin heran dengan kelakuan Blake yang mulai aneh.
Di malam harinya, Carla berbincang dengan Patrick. Ternyata Patrick dan Carla adalah mantan pasangan kekasih. Mereka mengakhiri hubungan karena Carla yang terlalu sibuk mengurus Blake setelah kematian kedua orang tua mereka. Carla yang kesal kemudian meninggalkan Patrick untuk tidur setelah perdebatan kecil. Keesokan harinya, Carla kembali menjenguk para pasien. Ia melihat Blake makan sangat lahap. Padahal sebelumnya Blake tidak mau makan sedikit pun kecuali jika dipaksa. Carla kemudian melihat sebuah buku arsip yang terjatuh. Ketika ia mengambilnya, ia mendengar suara menyeramkan dari arah Blake. Namun Blake sedang makan dan tak berbicara apapun. Carla juga melihat Angela begitu ketakutan saat memperhatikan Blake. Akan tetapi, Carla tak menemukan penyebab Angela yang begitu ketakutan. Setelah menjenguk pasien, Carla dan Alice kembali memutar kaset lainnya. Kali ini mereka menyaksikan bahwa ayah Carla, Robert dan Francis sedang beradu argumen. Francis berkata bahwa Sarah bukanlah memiliki penyakit insomnia, melainkan kerasukan suatu arwah. Ayah Carla tak terima atas pernyataan Francis dan tetap bersikeras untuk menyembuhkan istrinya melalui proses penyembuhan kedokteran. Ketika mereka sedang berdebat, kamera pun mati dan ternyata kaset tersebut rusak. Dan mereka segera mengganti kaset lainnya. Ketika mereka memutarnya, Carla melihat bahwa ibunya, Sarah, melakukan hal yang sama dengan Blake, yakni merobek buku Alkitab. Sementara itu, Blake terlihat sedang menundukkan wajah dan tulang punggungnya seakan tumbuh dan membesar. Angela sangat ketakutan melihat hal ini. Carla yang ingat kondisi Blake pun langsung menghampirinya dan berusaha untuk bertingkah senatural mungkin. Ketika itu, Blake menyapanya seperti biasa, sedangkan Angela kemudian menarik Carla untuk mengatakan bahwa Blake selalu berbisik kepada seseorang yang padahal tidak ada siapapun di sampingnya. Angela meminta Carla untuk mengeluarkannya dari tempat itu. Carla pun terkejut dan mengadukan hal ini kepada Patrick. Akan tetapi, Patrick berkata bahwa ia tidak sedikit pun melihat Angela menarik Carla karena ia berdiri tepat di depan kaca sepanjang waktu. Patrick berkata bahwa Angela hanya sedang berhalusinasi dan ia akan menjadi tenang dengan segera. Carla tampak tak puas dengan jawaban Patrick. Ia kemudian memilih untuk begadang demi melihat Blake semalaman. Kemudian, Carla melihat Angela sangat ketakutan. Ia juga melihat Blake seperti sedang membisikkan sesuatu. Angela menggedor-gedor kaca dan minta untuk dikeluarkan. Akan tetapi, seketika ia diam dan kembali ke tempat tidur. Carla mengira semuanya akan baik-baik saja, namun ternyata Angela naik ke kursi dan menggantungkan dirinya di sebuah rantai. Sebelumnya, ia berkata bahwa ini adalah hadiah untuk Carla. Carla sangat terkejut melihat hal ini. Carla kemudian menceritakan hal ini kepada Robert. Ia berkata bahwa Blake lah yang terlihat seperti memerintahkan Angela untuk bunuh diri. Akan tetapi Robert membantahnya karena menurutnya tak ada hal gaib semacam itu dan Blake hanya terkena penyakit insomnia. Kemudian mereka membagi tugas. Carla, Alice, dan Robert bertugas membawa jasad Angela ke lantai atas dan Patrick berjaga di sana untuk mengawasi Blake dan juga Chris. Ketika mereka berniat menaiki lift, ternyata lift tersebut rusak dan tak dapat digunakan. Selain lift, telepon pun juga tak dapat digunakan. Mereka pun akhirnya terjebak di bawah sana. Saat mengunjungi Blake bercerita kepada Carla bahwa ia telah lelah menjadi pesakitan selama bertahun-tahun. Ia pun menangis di bahu Carla, akan tetapi tiba-tiba Blake mencengkram leher Carla dan berkata bahwa ia akan membunuhnya seperti yang ia lakukan kepada ibu mereka. Carla yang terkejut kemudian langsung pergi meninggalkan Blake. Sementara itu, Alice membaca buku yang ia temukan yang berisikan tentang sesosok makhluk bernama Iddimu. Carla lalu mengajak Patrick untuk melihat beberapa kaset yang belum ia tonton. Di dalamnya mereka melihat suatu wawancara terhadap pasien yang mengidap insomnia akut. Mereka terlihat seperti orang gila dan bahkan tidak normal. Ketika sampai pada Sarah atau ibunya Carla, ia berkata bahwa ia merasa seakan-akan pergi dari jasadnya dan terkadang ia merasa ada di dalam tubuhnya sendiri. Kamera kemudian diarahkan kepada William atau ayah Carla. Ketika terjaga, William sangat terkejut karena melihat Sarah telah berdiri di depannya. Seharusnya Sarah tidak dapat melihat William dan Robert di dalam ruangan itu. William pun segera memanggil Francis. Ketika Francis sampai, alangkah terkejutnya mereka melihat sobekan Alkitab yang dilapisi oleh darah di kaca tersebut, sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam sana. Ketika mereka sedang menonton, Alice datang dan menceritakan apa yang telah ia baca dari buku itu. Ia berkata bahwa ada sesosok iblis yang bernama Iddimu yang masuk ke dalam tubuh manusia apabila manusia tersebut telah lama terjaga. Iddimu akan merasuki manusia tersebut dan memakan jiwa manusia lainnya, sehingga ia dapat terbebas dan dapat melakukan apapun.
Mendengar hal ini, Carla sedikit paham bahwa Blake sebenarnya telah diganggu oleh makhluk tersebut. Sementara Patrick tidak mempercayai hal ini dan berkata bahwa kaset yang telah mereka tonton adalah rekayasa. Alice dan Patrick pun bertengkar dan Alice meninggalkan Patrick dengan marah. Di dalam ruang pasien, Chris melihat Blake yang dari tadi berbicara kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba ponsel Chris mati dan ia pun sangat ketakutan. Sementara itu, Blake seperti mengirimkan sesuatu lewat ventilasi menuju kamar Alice. Alice yang berada di dalam kamar mendengar suara aneh dari ventilasi tersebut. Carla dan Patrick kemudian melanjutkan tontonan mereka pada kaset yang berbeda. Mereka melihat bahwa ayah Carla berkata, ia membawa Sarah agar dapat disembuhkan. Ia juga berpesan kepada siapapun yang menemukan kaset ini agar diberikan kepada Carla dan juga Blake. Kemudian terlihat sedikit perdebatan di mana Robert mencoba menghalangi Francis agar tidak mengusir makhluk yang merasuki Sarah. Robert berkata bahwa Sarah hanya butuh istirahat saja. Ketika mereka masuk ke ruangan pasien, Sarah terlihat kaku dan mengancam akan membunuh dirinya jika pendeta itu mendekat. Sarah kemudian menyerang William dan ia pun tewas. Francis berlari untuk merekam kesaksiannya, akan tetapi Robert menyusulnya dan menyerangnya agar Francis tak merekam hal ini lagi. Francis kemudian berlari dan menyembunyikan semua kaset yang telah ia rekam di bawah lemari dan kemudian ia tutupi oleh lemari lainnya. Sementara itu terlihat Alice memasuki ruang pasien yang sepertinya ia telah dipandu oleh Blake. Lampu seketika padam. Carla dan Patrick menggunakan korek api sebagai alat penerang. Ketika mereka masuk ke kamar pasien, ia tak menemukan Blake dan malah menemukan Chris yang telah tewas terbunuh. Mereka juga melihat Alice yang sedang kerasukan. Alice kemudian mengambil kabel listrik dan menyetrumkan dirinya sendiri. Carla sangat terkejut dan menangis sejadi-jadinya. Mereka kemudian mencoba untuk menelpon seseorang, namun tak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan tak adanya kabel telepon yang tersambung. Dan ternyata telepon itu hanya pajangan saja. Mereka terus berjalan untuk mencari Blake. Blake sedang tidak baik-baik saja. Ia terlihat diam dengan tatapan kosong. Berbekal buku yang diberikan oleh Alice, Carla membacakan beberapa mantra yang dituliskan dapat mengusir idimu. Blake pun merasa kesakitan dan setelah itu Robert datang untuk merebut buku tersebut. Patrick menghalangi Robert dan meminta Carla agar tetap membaca mantra itu. Robert yang telah gelap mata kemudian menusukkan pisau ke arah Patrick dan memukul kepala Carla dengan tabung pemadam api. Ketika sadar, Carla telah berada di dalam sebuah ruangan yang dipenuhi oleh lilin. Ternyata Robert tengah melakukan ritual untuk mengundang Idimu dan untuk membebaskannya. Idimu masuk melalui tubuh Blake karena Blake telah terjaga sepanjang tahun. Robert mengatakan kepada Carla bahwa ia akan membalas budi kepada Idimu karena telah menyelamatkan nyawanya di masa lalu. Diceritakan bahwa Robert mempunyai trauma masa kecil karena kerap dianiaya oleh ayahnya. Ada seorang anak yang bernama Cody dirasuki oleh Idimu. Idimu kemudian mengarahkan ayah Robert untuk membunuh dirinya sendiri. Seketika Robert merasa bebas dari ayahnya. Tetapi Cody kemudian membunuh dirinya agar Idimu tak kembali lagi. Robert yang merasa mempunyai hutang budi kepada Idimu mulai mencari keberadaannya. Ia melakukan banyak penelitian dan menemukan fakta bahwa Idimu dapat masuk ke tubuh seseorang yang mengalami gangguan tidur akut atau insomnia. Di saat itulah ia bertemu dengan ayah Carla dan Sarah. Sarah yang tidak tidur beberapa bulan merupakan sasaran empuk bagi Robert agar dapat mengundang Idimu. Setelah eksperimennya gagal, ia pun menyarankan Carla untuk merawat Blake di ruangan itu. Robert berkata bahwa ia akan membebaskan Idimu agar dapat membunuh orang-orang jahat. Karena telah menuliskan mantra pengundang Idimu, ia pun membakar buku yang diberikan oleh Alice karena buku tersebut berisikan mantra yang dapat mengusir Idimu. Carla kemudian menemukan sepotong kaca di dekatnya. Ia berusaha melarikan diri dan segera mengambil buku yang telah terbakar sebagian. Ia pun mulai membaca mantra untuk mengusir Idimu. Begitupun Robert, ia juga membaca mantra untuk membebaskan Idimu. Sementara itu, Carla berusaha memanggil nama Blake agar Blake dapat melawan makhluk tersebut. Ketika tengah membaca mantra, tak disangka ternyata Idimu justru marah kepada Robert yang ia pikir akan mengendalikannya. Ia pun mengarahkan Robert untuk membunuh dirinya sendiri. Setelah itu, Blake berusaha melawan Idimu dengan dukungan Carla. Idimu pergi dan Blake pun terjatuh dan sadar. 3 hari kemudian, mereka dibawa ke rumah sakit. Terlihat Blake dapat tertidur sangat nyenyak setelah sekian lama ia tak dapat tidur. Sementara itu, Carla tetap terjaga tanpa bisa memejamkan mata sedikit pun.